Banyak nabi diutus di Jazirah Arab bukan karena keistimewaan etnis Arab, melainkan karena posisi geografisnya sebagai simpul dunia. Karakter manusianya yang ekstrim, mudah jatuh, tapi juga siap bangkit. Kekosongan peradaban besar yang membuat wahyu murni. Jazirah Arab adalah laboratorium terakhir bagi risalah universal. Sebelum mulai akan kami sampaikan ringkasan tiap bab. Bab 1. Nabi bukan soal bangsa, tapi soal amanah. Meluruskan kesalahpahaman. Nabi bukan diutus bukan dari ras unggul tetapi Nabi diutus karena tugas sejarah. Ayat kunci. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Nabi diutus di tempat paling bermasalah, bukan paling suci. Bab 2. Peta persebaran para nabi menurut wahyu. Timur Tengah sebagai jalur migrasi manusia purba, jalur perdagangan dunia, konsentrasi nabi di Mesopotamia, Syam, Hijaz. Mengapa tidak banyak nabi di Eropa, Cina, atau Amerika? Bukan tidak ada, tapi tidak terarsipkan wahyu tertulis. Bab 3. Jazirah Arab, simpul dunia lama. Arab berada di antara Romawi Barat, Persia Timur, Afrika, India, Makkah sebagai titik dagang, titik ritual Ka'bah pra-Islam. Wahyu di pusat lalu menyebar. Bab 4. Masyarakat Arab, ekstrim dalam kebaikan dan kejahatan. Jahiliyah, fanatisme suku, pembunuhan bayi, penyembahan berhala, tapi juga kejujuran, hafalan kuat, kesetiaan, bangsa keras risalah keras hasil global. Bab 5. Tanah kosong peradaban besar, tidak seperti Persia, Zoroaster, Romawi Kristen institusional. Arab, tidak punya kitab dominan, tidak punya imperium. Wahyu turun tanpa kompromi budaya lama. Bab 6. Tradisi Ibrahim dan warisan Tauhid. Nabi Ibrahim di Makkah, Ismail sebagai garis Arab, Ka'bah sebagai monumen Tauhid. Arab bukan pencipta Tauhid, tapi penjaga terakhirnya. Bab 7. Bahasa Arab dan daya tahan wahyu. Bahasa Arab, struktur kuat, minim perubahan, cocok untuk kitab final. Al-Quran tidak bisa larut oleh zaman. Bab 8. Jazirah Arab sebagai ujian terakhir. Nabi terakhir harus muncul di masyarakat paling sulit, agar risalah berlaku universal. Jika Arab bisa berubah, dunia bisa berubah. Bab 9. Mengapa Nabi terakhir harus di Arab? Jika di Romawi jadi Eropa sentris. Jika di Persia elit teologis. Arab, netral kekuasaan. Terbuka migrasi, cepat menyebar. Bab 10. Apakah ini bentuk keistimewaan Arab? Islam menolak ras unggul. Banyak ayat menegur Arab. Arab dipilih karena berat ujiannya. Bab 11. Nabi-nabi yang tidak kita kenal. Hadis, 124.000 nabi. Banyak nabi di luar Arab, tidak dibukukan. Wahyu lokal. Al-Quran hanya menyebut yang relevan dengan misi terakhir. Bab 12 penutup. Dari jazirah yang gersang, cahaya menyebar ke dunia. Pelajaran universal. Tuhan memilih tempat paling keras untuk melahirkan risalah paling lembut. Arab bukan tujuan, manusia adalah tujuan. Bab 1. Nabi bukan soal bangsa, tetapi soal amanah sejarah. Sejak dahulu hingga hari ini, satu pertanyaan kerap muncul, baik dalam diskusi akademik, mimbar keagamaan, maupun perbincangan awam, mengapa begitu banyak nabi dan rasul diutus di kawasan yang relatif sempit di dunia, terutama di Jazirah Arab dan sekitarnya? Apakah ini pertanda keistimewaan suatu bangsa? Apakah Tuhan memiliki preferensi geografis? Ataukah sejarah telah menyembunyikan jawaban yang lebih dalam dari sekadar peta dan garis keturunan? Pertanyaan ini tidak sederhana. Ia menyentuh inti hubungan antara wahyu dan manusia, antara ketuhanan dan sejarah, serta antara pilihan ilahi dan realitas sosial. Karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, satu hal harus ditegaskan sejak awal, dalam pandangan wahyu, kenabian tidak pernah ditentukan oleh keunggulan ras, bangsa, atau warna kulit. Al-Quran secara tegas menolak gagasan keistimewaan etnis sebagai dasar kedekatan dengan Tuhan. Bahkan kepada bangsa Arab,
yang kelak menjadi penerima risalah terakhir, teguran dan peringatan justru lebih keras dan lebih sering ditujukan. Ini menunjukkan bahwa pemilihan suatu kaum sebagai tempat turunnya Nabi bukanlah hadiah, melainkan beban amanah sejarah. Nabi diutus karena masalah, bukan karena kesucian. Jika kita menelusuri kisah para nabi dalam Al-Quran, satu pola besar akan tampak jelas. Para nabi selalu diutus kepada masyarakat yang berada dalam krisis moral, spiritual, dan sosial. Tidak ada nabi yang diutus kepada masyarakat yang telah mapan secara akhlak dan keadilan. Wahyu tidak turun untuk memuji, melainkan untuk memperbaiki. Nabi Nuh diutus kepada kaum yang tenggelam dalam kesyirikan dan kezaliman. Nabi Hud kepada kaum Ad yang mabuk kekuatan. Nabi Solih kepada Samud yang congkak dengan peradabannya. Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dan tirani raja. Nabi Musa diutus kepada Firaun, simbol absolut kekuasaan manusia. Nabi Isa lahir di tengah formalitas agama yang kehilangan ruh. Dan Nabi Muhammad muncul di Jazirah Arab yang terpecah oleh fanatisme suku, kekerasan, dan kehampaan spiritual. Maka satu kesimpulan awal dapat ditarik, semakin besar kerusakan suatu masyarakat, semakin besar kemungkinan turunnya intervensi ilahi. Tuhan tidak mengutus Nabi ke taman yang sudah rapi, tetapi ke tanah yang penuh duri. Bahasa kaum dan prinsip kedekatan sosial. Al-Quran menyatakan sebuah prinsip universal yang sering luput dari perhatian. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat menjelaskan dengan terang kepada mereka. Ayat ini menegaskan bahwa kenabian selalu berangkat dari kedekatan sosial dan kultural, bukan keterasingan. Seorang nabi tidak datang sebagai orang asing yang memaksakan nilai dari luar, melainkan sebagai bagian dari masyarakatnya sendiri, mengetahui luka mereka, memahami kebiasaan mereka, dan berbicara dengan bahasa yang mereka hayati. Karena itu, Nabi Muhammad tidak diutus dengan bahasa Yunani atau Persia, melainkan dengan bahasa Arab yang hidup di pasar, padang pasir, syair, dan sumpah suku. Wahyu turun menyentuh langsung struktur batin masyarakatnya. Ini menandakan bahwa lokasi kenabian bukan pilihan simbolik, melainkan strategi ilahi untuk efektivitas perubahan sosial. Kenabian adalah tugas sejarah, bukan privilege. Dalam banyak peradaban, tokoh spiritual sering diangkat menjadi simbol keunggulan ras atau bangsa. Namun Islam justru membongkar pola pikir itu dari akarnya. Seorang nabi bukan lambang kemuliaan kaumnya, tetapi saksi atas kesalahan kaumnya. Al-Quran bahkan mencatat bagaimana para nabi sering ditolak, dihina, diusir, bahkan dibunuh oleh masyarakatnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa menjadi tempat turunnya nabi justru menempatkan suatu kaum dalam posisi paling berisiko secara moral. Mereka akan diadili oleh sejarah lebih keras daripada bangsa lain. Karena itu, ketika Jazirah Arab menjadi panggung utama kenabian terakhir, hal itu bukan pengangkatan martabat etnis, tetapi penetapan tanggung jawab global. Bangsa Arab dipaksa keluar dari isolasi sejarahnya dan menjadi pembawa pesan bagi seluruh umat manusia, sebuah tugas yang tidak pernah mereka minta, tetapi harus mereka pikul. Jazirah Arab bukan pusat kemuliaan, tetapi pusat ujian. Sebelum Islam, Jazirah Arab bukan pusat peradaban dunia. Ia bukan Romawi dengan hukum dan arsitekturnya. Ia bukan Persia dengan filsafat dan teologinya. Ia bukan India dengan metafisikanya. Jazirah Arab adalah wilayah keras, terfragmentasi, dan sering dianggap pinggiran sejarah. Justru karena itulah ia dipilih. Wahyu terakhir tidak turun di pusat kekuasaan agar tidak ditelan oleh kepentingan imperium. Ia tidak turun di pusat filsafat agar tidak terjebak elitisme intelektual. Ia turun di tanah yang relatif kosong dari hegemoni peradaban besar, agar risalahnya berangkat dari nol dan menyapa seluruh dunia tanpa sekat budaya dominan. Maka sejak awal harus dipahami, banyaknya nabi di wilayah Arab dan sekitarnya bukan karena wilayah itu paling suci, tetapi karena wilayah itu paling membutuhkan koreksi berulang. Penutup bab. Bab ini mengajarkan satu prinsip kunci yang akan menjadi fondasi seluruh buku.
Tuhan tidak memilih suatu bangsa karena ia mulia, tetapi agar ia dimurnikan. Tuhan tidak menurunkan wahyu di tempat yang aman, tetapi di tempat yang rawan. Dengan memahami ini, kita tidak akan terjebak pada glorifikasi geografis atau etnis. Kita akan melihat kenabian sebagai proyek penyelamatan manusia, bukan sebagai penghargaan sejarah. Pada bab berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh, menelusuri peta persebaran para nabi secara global, dan mengapa wilayah Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab, menjadi simpul paling padat dalam sejarah wahyu. Jika Anda ingin, pada bab 2 saya bisa membuat peta naratif para nabi dari Adam hingga Muhammad, menjelaskan mengapa banyak nabi tidak disebutkan namanya, mengaitkan dengan arkeologi, migrasi manusia, dan jalur peradaban purba. Baik, kita lanjutkan bab 2 dengan gaya narasi historis teologis yang mendalam, sedikit lebih analitis dari bab 1, namun tetap mengalir seperti kisah besar peradaban dan wahyu. Bab ini akan menjadi jembatan penting antara teologi dan sejarah manusia. Bab 2. Peta persebaran para nabi dan simpul wahyu dunia. Jika bab pertama menegaskan bahwa kenabian bukanlah persoalan keunggulan bangsa, maka bab kedua ini mengajak pembaca melihat kenabian sebagai fenomena sejarah global. Wahyu tidak turun dalam ruang hampa. Ia hadir mengikuti pergerakan manusia, jalur peradaban, dan simpul-simpul interaksi dunia. Sejarah para nabi bukan hanya kisah individu suci, melainkan bagian dari sejarah migrasi manusia itu sendiri. Para nabi dan jalur migrasi manusia awal. Ilmu antropologi modern menyebut bahwa manusia awal menyebar dari Afrika Timur, lalu bergerak menuju Lembah Nil, Semenanjung Sinai, Syam, Mesopotamia, Jazirah Arab, Persia dan India. Wilayah-wilayah inilah yang dalam literatur wahyu dikenal sebagai tanah para nabi. Ini bukan kebetulan. Wahyu selalu mengikuti konsentrasi manusia, karena pesan ilahi tidak ditujukan pada tanah, tetapi pada komunitas. Ketika manusia mulai menetap, membangun kota, dan membentuk struktur kekuasaan, disitulah penyimpangan sosial mulai mengeras, dan disitulah para nabi muncul. Timur Tengah sebagai persimpangan dunia lama. Wilayah yang kini disebut Timur Tengah, meliputi Mesopotamia, Syam, Hijaz, dan Mesir, adalah persimpangan peradaban dunia kuno. Di sinilah jalur dagang timur barat bertemu. Bangsa Afrika, Asia, dan Eropa saling bersinggungan. Ide, bahasa, dan kepercayaan saling bercampur. Karena itu, wahyu yang turun di wilayah ini memiliki daya sebar yang jauh lebih luas dibanding wahyu yang turun di wilayah terisolasi. Seorang nabi di Mesopotamia dapat memengaruhi Syam. Seorang nabi di Hijaz dapat menjangkau Afrika dan Asia dalam satu generasi. Wahyu memilih tempat yang memiliki resonansi sejarah. Mengapa banyak nabi berada di sekitar Arab? Al-Quran menyebut sejumlah nabi yang beroperasi di wilayah yang relatif berdekatan secara geografis: Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, hingga Muhammad. Pertanyaannya, mengapa wahyu tampak berkumpul di wilayah ini? Jawabannya terletak pada kepadatan krisis peradaban. Wilayah Timur Tengah adalah tempat lahir kerajaan-kerajaan besar, tempat awal hukum tertulis, tempat pertama eksploitasi sistemik, manusia atas manusia. Semakin kompleks peradaban, semakin kompleks pula penyimpangannya. Maka wahyu hadir berulang kali, bukan karena gagal, tetapi karena manusia terus berubah dan menyimpang dalam bentuk baru. Para nabi yang tidak disebutkan namanya. Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa tidak semua nabi diceritakan. Dan ada rasul-rasul yang telah kami kisahkan kepadamu sebelumnya, dan ada pula rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa jumlah nabi mencapai 124.000, sedangkan rasul sekitar 313. Ini menegaskan bahwa kenabian bersifat global, bukan regional. Banyak nabi yang kemungkinan diutus di Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, Kepulauan, benua Amerika. Namun pesan mereka
bersifat lokal, tidak dibukukan, hilang oleh waktu, perang, atau asimilasi budaya. Al-Quran hanya menyebut nabi-nabi yang relevan secara langsung dengan jalur wahyu Ibrahimik dan risalah terakhir. Jazirah Arab, simpul terakhir, bukan satu-satunya. Jazirah Arab bukan satu-satunya tanah kenabian, tetapi ia adalah simpul terakhir. Di sinilah jalur Ibrahim bertemu dengan jalur Ismail. Warisan tauhid yang lama terputus dipulihkan. Risalah tidak lagi bersifat etnis atau lokal. Nabi Muhammad tidak diutus hanya kepada satu kaum, tetapi, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Karena itu, Jazirah Arab berfungsi sebagai panggung awal, bukan batas akhir. Mengapa Eropa, Cina, dan dunia baru tidak dominan dalam kisah wahyu? Pertanyaan ini sering muncul jika wahyu bersifat universal. Mengapa kisah Nabi tidak banyak menyebut Eropa atau Cina? Jawabannya sederhana namun mendalam. Wahyu tidak mengikuti peta kekuasaan modern. Peradaban-peradaban tersebut berkembang relatif mandiri. Sistem moral mereka tumbuh melalui filsafat dan tradisi, bukan wahyu tertulis. Nabi-nabi lokal mereka tidak masuk jalur transmisi kitab global. Al-Quran tidak bermaksud menulis sejarah dunia, tetapi sejarah penyelamatan manusia. Penutup bab. Bab ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Para nabi tidak berkumpul di satu wilayah karena favoritisme ilahi, tetapi karena disitulah simpul manusia, kekuasaan, dan krisis saling bertemu. Jazirah Arab dan sekitarnya adalah ruang gema sejarah, tempat satu pesan dapat menjalar ke tiga benua. Maka tidak mengherankan jika wahyu berkali-kali turun di wilayah ini, bukan karena dunia lain diabaikan, tetapi karena dari sinilah pesan dapat menjangkau dunia lain. Pada bab berikutnya, kita akan mengerucut lebih tajam, membedah Jazirah Arab secara geografis, ekonomi, dan simbolik, mengapa wilayah yang tampak gersang ini justru menjadi pusat peradaban spiritual dunia. Baik, kita lanjutkan bab 3. Pada bab ini, nada tulisan akan lebih konkret dan faktual, membedah geografi, ekonomi, dan simbolisme Jazirah Arab, agar pembaca memahami bahwa pilihan wahyu tidak lepas dari hukum sejarah dan ruang tanpa mengurangi sifat ketuhanan wahyu itu sendiri. Bab 3. Jazirah Arab, simpul dunia lama antara padang pasir dan peradaban. Sekilas, Jazirah Arab tampak seperti wilayah yang mustahil menjadi pusat sejarah. Gurun mendominasi bentangnya, air langka, tanah keras, kota-kota kecil terpencar dan sering terlibat konflik suku. Tidak ada sungai besar seperti Nil atau Efrat yang menopang peradaban agraris raksasa. Tidak ada kerajaan tua yang stabil dan terpusat. Namun justru di balik keterbatasan inilah tersembunyi rahasia besar pilihan sejarah. Jazirah Arab bukan pusat peradaban klasik, tetapi ia adalah pusat perlintasan peradaban. Letak geografis yang tidak pernah netral. Secara geografis, Jazirah Arab berada di tengah tiga benua besar dunia. Lama, Asia di utara dan timur, Afrika di barat daya, Eropa yang terhubung melalui Laut Tengah. Ia diapit oleh Laut Merah, Teluk Persia, Samudra Hindia. Letak ini menjadikan Jazirah Arab sebagai jembatan alamiah antara dunia timur dan barat. Kafilah dagang dari India, Afrika Timur, dan Asia Tengah bertemu di wilayah ini sebelum bergerak ke Syam, Mesir, dan Mediterania. Dengan kata lain, siapapun yang menguasai pesan di Arab, ia memiliki pintu ke dunia. Jalur perdagangan, nadi kehidupan Jazirah Arab. Sebelum Islam, Jazirah Arab telah terhubung oleh jaringan perdagangan luas. Rempah-rempah dari India, kemenyan dan mur dari Yaman, sutra dari timur, barang-barang Afrika dari Habasyah. Makkah menempati posisi strategis sebagai titik transit kafilah, zona aman antar suku, kota religius yang dihormati. Keberadaan Ka'bah, bahkan sebelum Islam, menciptakan ruang netral di tengah konflik suku. Darah tidak ditumpahkan di tanah haram. Perdagangan berjalan, syair dan budaya lisan berkembang. Ini menjadikan Makkah laboratorium sosial yang ideal bagi transformasi besar.
Ka'bah, pusat simbolik sebelum pusat teologis. Ka'bah tidak muncul bersama Islam. Ia telah menjadi pusat ritual jauh sebelum kenabian Muhammad. Namun maknanya telah menyimpang. Tauhid Ibrahim telah digantikan oleh berhala-berhala suku. Ironisnya, penyimpangan inilah yang justru menjaga Ka'bah tetap menjadi pusat bersama. Setiap suku memiliki kepentingan simbolik di sana. Tidak ada satu kekuatan yang berani menguasainya secara absolut. Ketika Islam datang, Ka'bah tidak perlu dibangun ulang, maknanya yang dimurnikan. Wahyu tidak menciptakan pusat baru, tetapi mengembalikan pusat lama kepada fungsinya semula. Ketiadaan imperium, keuntungan strategis wahyu. Berbeda dengan Romawi dan Persia, Jazirah Arab tidak berada di bawah satu imperium besar. Ia terbagi dalam kota-kota otonom, konfederasi suku, perjanjian sementara. Ketiadaan kekuasaan terpusat ini memiliki dua dampak besar. Wahyu tidak langsung ditindas oleh negara adidaya. Pesan dapat menyebar melalui jaringan suku, bukan birokrasi imperium. Islam tumbuh dari bawah, dari pasar, rumah, dan padang pasir, bukan dari istana. Ini membuatnya lentur, adaptif, dan cepat menyebar. Padang pasir dan watak manusia. Lingkungan keras membentuk manusia keras. Jazirah Arab melahirkan manusia dengan daya tahan fisik tinggi, ketergantungan kuat pada solidaritas, kejujuran ekstrim, hidup mati di gurun, ingatan lisan tajam, budaya lisan, syair, nasab, sumpah menjadi penopang identitas. Ini menjadikan masyarakat Arab sangat sensitif terhadap kata-kata. Ketika Al-Quran diturunkan dengan keindahan bahasa yang melampaui syair, ia langsung mengguncang fondasi budaya mereka. Makkah, kota kecil dengan resonansi global. Makkah bukan kota besar, tetapi ia memiliki reputasi religius lintas suku, keamanan relatif, arus manusia musiman, haji pra-Islam. Pesan yang lahir di Makkah tidak terkurung. Ia didengar, dibawa, dan diceritakan kembali oleh para peziarah dan pedagang ke seluruh jazirah. Wahyu memilih kota kecil dengan gema besar, bukan ibu kota kekaisaran yang dikontrol ketat. Penutup bab. Bab ini menunjukkan bahwa Jazirah Arab bukan wilayah acak dalam sejarah wahyu. Ia adalah pusat perlintasan dunia lama, zona bebas dari dominasi imperium, ruang simbolik yang telah ada, masyarakat dengan sensitivitas bahasa tinggi. Semua unsur ini menjadikan Jazirah Arab tanah paling siap untuk menjadi titik awal risalah universal, bukan karena kesempurnaannya, tetapi karena keterbukaannya. Pada bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke jiwa masyarakat Arab pra-Islam, ekstremitas moral, fanatisme suku, dan potensi transformasi yang luar biasa. Mengapa bangsa yang tampak paling keras justru mampu melahirkan perubahan paling luas? Baik, kita lanjutkan bab 4. Bab ini adalah jantung antropologis buku, membedah watak batin masyarakat Arab pra-Islam, karena dari sinilah kita akan memahami mengapa perubahan yang lahir dari Arab begitu dahsyat dan meluas. Bab 4. Masyarakat Arab, ekstrim dalam kegelapan, ekstrim dalam cahaya. Tidak ada masyarakat yang berubah setengah-setengah. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar selalu lahir dari jiwa yang ekstrim, entah ekstrim dalam kehancuran, atau ekstrim dalam kebangkitan. Jazirah Arab pra-Islam adalah contoh paling gamblang dari hukum sejarah ini. Ia bukan masyarakat yang abu-abu. Ia hitam atau putih. Ketika gelap, ia sangat gelap. Ketika tersentuh cahaya, ia menyala terang. Jahiliyah bukan sekadar kebodohan. Istilah jahiliyah sering disalahpahami sebagai ketidaktahuan intelektual. Padahal, masyarakat Arab pra-Islam bukanlah masyarakat bodoh. Mereka mengenal sastra lisan tingkat tinggi, syair dengan struktur kompleks, hukum adat, sistem perjanjian, etika kehormatan suku. Jahiliyah bukan berarti tidak tahu, tetapi menolak kebenaran ketika berhadapan dengan hawa nafsu dan fanatisme. Ia adalah kebodohan moral, bukan kebodohan akal. Fanatisme suku dan darah sebagai identitas. Identitas utama orang Arab bukan negara, bukan agama universal, tetapi nasab. Suku adalah segalanya.
Ia menentukan siapa yang dilindungi, siapa yang dibalas, siapa yang dibela meski salah. Perang dapat berlangsung puluhan tahun hanya karena seekor unta atau satu kata penghinaan. Darah dibalas dengan darah, kehormatan ditebus dengan nyawa. Dalam sistem seperti ini, keadilan objektif hampir mustahil. Yang benar adalah yang satu suku, yang salah adalah yang lain. Islam datang bukan hanya membawa iman, tetapi membongkar fondasi identitas itu sendiri. Kekerasan dan kehampaan spiritual. Ketiadaan otoritas moral universal menjadikan kekerasan hal biasa. Pembunuhan, perampokan kafilah, dan perbudakan adalah bagian dari keseharian. Bahkan bayi perempuan, simbol kehormatan yang dianggap rapuh, dikubur hidup-hidup demi menjaga nama baik suku. Namun paradoksnya, di tengah kekerasan itu terdapat kehampaan spiritual. Berhala disembah, tetapi tidak dicintai. Tuhan-Tuhan dipuja, tetapi tidak diteladani. Ritual ada, tetapi makna hilang. Masyarakat ini sesungguhnya haus makna, meski tampak liar. Nilai-nilai mulia yang terpendam. Di balik kegelapan jahiliyah, terdapat nilai-nilai luhur yang justru menjadi bahan bakar transformasi. Kejujuran ekstrim, dusta di padang pasir bisa berujung kematian. Kesetiaan total, janji adalah nyawa. Keberanian, takut dianggap aib. Kedermawanan, tamu adalah kehormatan. Daya hafal luar biasa, sejarah dan syair hidup dalam ingatan. Islam tidak memusnahkan nilai-nilai ini. Islam mengarahkannya. Keberanian menjadi jihad moral. Kesetiaan menjadi ukhuwah. Kedermawanan menjadi zakat dan sedekah. Hafalan menjadi penjaga wahyu. Mengapa bangsa keras dipilih untuk risalah universal? Disinilah letak hikmah sejarah. Bangsa yang lembek sulit membawa pesan keras. Bangsa yang terlalu halus sulit menghadapi penolakan global. Risalah universal membutuhkan pembawa yang tahan tekanan, tidak mudah tunduk pada kekuasaan, mampu berjalan jauh, siap berkorban. Masyarakat Arab telah ditempa oleh gurun, konflik, dan kesunyian. Ketika mereka menerima Islam secara utuh, perubahan itu total, bukan kosmetik. Dari pembunuh menjadi penjaga keadilan. Dari perompak menjadi pelindung jalan. Dari fanatisme suku menjadi persaudaraan iman lintas bangsa. Revolusi identitas, dari suku ke umat. Islam memotong akar konflik dengan satu konsep revolusioner, umat. Ikatan iman menggantikan ikatan darah. Seorang budak Habasyah berdiri sejajar dengan bangsawan Quraisy. Seorang Persia menjadi saudara orang Arab. Ini bukan reformasi kecil, ini ledakan sosial. Tidak, ada peradaban yang mampu melakukan transisi identitas sedrastis itu dalam waktu singkat, kecuali masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ekstremitas. Penutup bab ini menegaskan satu hukum besar perubahan. Masyarakat yang jatuh paling dalam adalah masyarakat yang mampu bangkit paling tinggi. Jazirah Arab bukan dipilih karena kelembutannya, tetapi karena daya ledaknya. Ketika cahaya wahyu menyentuh jiwa yang keras namun jujur, ia tidak memantul, ia menyerap, lalu memancar ke segala arah. Pada bab berikutnya, kita akan membahas mengapa Jazirah Arab, meski keras, justru relatif kosong dari hegemoni peradaban besar, dan mengapa kekosongan itu menjadi syarat penting bagi kemurnian wahyu. Baik, kita lanjutkan bab V. Bab ini akan menjelaskan faktor yang sering luput dibahas, mengapa ketiadaan peradaban besar justru menjadi keuntungan strategis bagi wahyu, dan mengapa risalah terakhir tidak mungkin lahir di jantung imperium. Bab 5. Tanah kosong peradaban besar dan kemurnian wahyu. Dalam sejarah manusia, peradaban besar selalu membawa dua wajah, kemajuan dan dominasi. Di satu sisi, ia melahirkan hukum, ilmu, dan struktur sosial. Di sisi lain, ia menciptakan hierarki kaku, kepentingan politik, dan penafsiran agama yang dibelenggu kekuasaan. Jazirah Arab pra-Islam tidak memiliki kemegahan semacam itu. Ia miskin institusi, miskin arsip, miskin negara. Namun justru di dalam kemiskinan, inilah wahyu menemukan ruang bebasnya. Peradaban besar dan bahaya kooptasi wahyu.
Lihatlah apa yang terjadi ketika agama bersentuhan langsung dengan imperium. Di Mesir, agama menjadi alat legitimasi Fir'aun. Di Persia, teologi bercampur kosmologi kekuasaan. Di Romawi, iman bertransformasi menjadi doktrin negara. Dalam struktur semacam itu, wahyu jarang dibiarkan murni. Ia ditafsirkan untuk menopang stabilitas politik. Kebenaran diukur oleh kepentingan negara, bukan oleh keadilan moral. Jika risalah terakhir turun di jantung imperium, besar kemungkinan ia dibungkam, dikooptasi, diformalkan terlalu dini, kehilangan daya korektifnya. Jazirah Arab, ruang tanpa hegemoni. Jazirah Arab pra-Islam tidak memiliki kerajaan terpusat, tidak memiliki kasta pendeta dominan, tidak memiliki filsafat negara, tidak memiliki kitab hukum kanonik. Yang ada hanyalah tradisi lisan, adat suku, perjanjian sosial sederhana. Ini menjadikan Jazirah Arab sebagai ruang kosong ideologis, tempat wahyu dapat turun tanpa harus bernegosiasi dengan sistem lama yang mengakar. Wahyu tidak perlu menyesuaikan diri. Ia justru membentuk sistem dari awal. Netralitas politik dan ketulusan penerimaan. Karena tidak ada otoritas tunggal, Islam awal berkembang melalui dialog personal, keteladanan moral, komunitas kecil. Tidak ada dekret negara yang memaksa iman. Keimanan lahir dari keyakinan, bukan tekanan struktural. Ini menjadikan generasi awal Islam sangat solid, mereka memilih, bukan diwarisi. Ironisnya, tekanan datang justru dari elit suku, bukan negara. Dan ini membuat Islam tumbuh sebagai gerakan etis, bukan proyek kekuasaan. Mengapa wahyu tidak turun di Romawi atau Persia? Romawi dan Persia adalah adidaya zamannya. Namun justru karena itulah mereka tidak cocok menjadi titik lahir risalah terakhir. Di sana, kelas elit terlalu kuat, struktur hukum terlalu kaku, agama telah terinstitusionalisasi, kritik radikal dianggap ancaman negara. Risalah yang menuntut kesetaraan manusia, keadilan sosial, akuntabilitas penguasa akan dianggap subversif sejak hari pertama dan dihancurkan sebelum sempat berakar. Kosong bukan berarti mandul. Kekosongan Jazirah Arab bukan kekosongan nilai, tetapi kekosongan hegemoni. Ia adalah tanah liar, dan tanah liar adalah tempat benih baru tumbuh paling bebas. Islam tidak perlu meruntuhkan istana untuk tumbuh. Ia tumbuh di rumah-rumah sederhana, di padang pasir, di lorong-lorong pasar. Ketika ia matang, barulah ia berhadapan dengan imperium, dan justru menaklukkannya secara moral terlebih dahulu. Risalah terakhir harus lahir dari nol. Karena risalah ini ditujukan untuk seluruh manusia dan seluruh zaman, ia harus bebas dari stempel budaya dominan, tidak terikat etnis penguasa, tidak bergantung pada sistem lama. Jazirah Arab memberi semua itu. Islam tidak mewarisi sistem Romawi, tidak meniru teologi Persia, tidak mengadopsi kasta India. Ia membangun konsep hukum sendiri, etika politik sendiri, pandangan kosmologi sendiri. Semua berangkat dari wahyu, bukan dari kompromi. Penutup bab. Bab ini menegaskan satu hikmah mendalam. Wahyu terakhir tidak turun di tempat paling kuat, tetapi di tempat yang paling bebas. Jazirah Arab adalah tanah tanpa mahkota, tanpa singgasana, tanpa gereja negara, dan karena itu ia mampu menerima wahyu tanpa distorsi awal. Pada bab berikutnya, kita akan menelusuri jejak Ibrahim dan Ismail, bagaimana tauhid pernah ditanam di tanah ini jauh sebelum Islam, dan mengapa Jazirah Arab bukan tanah asing bagi wahyu, melainkan tanah yang menunggu dipanggil kembali. Baik, kita lanjutkan bab 6. Bab ini bersifat fondasional dan sangat teologis, karena disinilah kita menautkan sejarah kenabian Arab dengan akar tauhid paling awal, yakni Nabi Ibrahim, sekaligus menjawab anggapan bahwa Arab adalah tanah baru bagi wahyu. Bab 6. Ibrahim, Ismail, dan warisan tauhid yang terlupakan. Jazirah Arab bukanlah tanah yang asing bagi Tuhan. Jauh sebelum berhala memenuhi Ka'bah, jauh sebelum suku-suku saling membanggakan nasabnya, tauhid telah ditanamkan di tanah ini oleh seorang nabi yang tidak berasal dari Arab,
tetapi meninggalkan jejak paling dalam sejarah Arab, Nabi Ibrahim. Memahami mengapa banyak nabi diutus di Jazirah Arab tidak akan pernah utuh tanpa memahami peran Ibrahim sebagai poros kenabian. Ibrahim, nabi yang melintasi peradaban. Nabi Ibrahim bukan nabi lokal. Ia adalah nabi lintas wilayah dan lintas generasi. Jejak hidupnya membentang dari Mesopotamia, Ur, Syam, Mesir, hingga lembah tandus di Makkah. Ia hidup di jantung peradaban besar, namun tidak berakar pada satupun. Ia menentang berhala Babilonia, menantang Raja Tiran, dan meninggalkan pusat kekuasaan demi perintah Tuhan. Dengan Ibrahim, wahyu mulai melepaskan diri dari ikatan teritorial. Makkah, lembah tandus yang dipilih. Keputusan paling misterius dalam kehidupan Ibrahim adalah meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tidak berpenghuni. Secara logika manusia, ini adalah tempat yang mustahil untuk kehidupan, apalagi peradaban spiritual. Namun justru disinilah hikmahnya. Lembah ini, jauh dari pusat kekuasaan, bebas dari pengaruh teologi lama, tidak dibebani tradisi imperium. Ketika perintah datang untuk membangun Ka'bah, Ibrahim tidak sedang mendirikan bangunan baru, tetapi menetapkan titik orientasi tauhid bagi generasi mendatang. Ka'bah, monumen tauhid sebelum sejarah tertulis. Ka'bah bukan simbol Arab, ia adalah simbol tauhid murni. Dibangun bukan untuk satu suku, tetapi untuk seluruh manusia. Doa Ibrahim ketika membangun Ka'bah mengungkap visi jauh ke depan. Agar tempat ini menjadi pusat ibadah. Agar lahir dari keturunannya umat yang berserah diri. Agar kelak diutus seorang rasul yang mengajarkan kitab dan hikmah. Doa ini menunjukkan bahwa kenabian Muhammad adalah kelanjutan, bukan kejutan sejarah. Ismail dan lahirnya garis Arab kenabian. Ismail tumbuh di tengah komunitas Arab awal. Ia bukan hanya anak biologis Ibrahim, tetapi jembatan spiritual antara tauhid Ibrahim dan masyarakat Arab. Dari Ismail, lahir bahasa Arab yang menguat, nasab Quraisy, budaya Arab yang menyimpan memori tauhid samar. Meskipun tauhid kemudian tercemar oleh berhala, ingatan tentang Tuhan yang esa tidak pernah benar-benar hilang. Inilah sebabnya mengapa masyarakat Arab pra-Islam masih mengenal nama Allah, konsep Tuhan pencipta, ibadah haji meski menyimpang. Arab bukan pencipta tauhid, tetapi penjaga samar warisannya. Agama Ibrahim yang terfragmentasi. Seiring waktu, ajaran Ibrahim terpecah. Di kalangan Bani Israel, tauhid dibingkai dalam hukum dan identitas etnis. Di Jazirah Arab, tauhid melemah menjadi simbol dan ritual. Islam datang bukan membawa agama baru, tetapi memulihkan agama Ibrahim ke bentuk aslinya, tanpa etnisitas, tanpa perantara, tanpa monopoli moral. Karena itu Al-Quran berulang kali menegaskan, Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim adalah Hanif, berserah diri. Mengapa warisan Ibrahim penting bagi risalah terakhir? Risalah terakhir membutuhkan akar sejarah panjang, legitimasi spiritual lintas generasi, simbol universal. Ka'bah memberikan orientasi, haji memberikan ritus global, Ibrahim memberikan legitimasi tauhid purba. Tanpa warisan ini, risalah terakhir akan tampak sebagai ide baru. Dengan warisan ini, Islam tampil sebagai pemulihan memori manusia. Penutup bab. Bab ini menegaskan bahwa Jazirah Arab bukan tanah kosong secara spiritual, tetapi tanah yang menyimpan benih tauhid yang tertimbun. Para nabi diutus di wilayah ini bukan untuk memperkenalkan Tuhan dari nol, tetapi untuk menggali kembali sumpah lama antara manusia dan penciptanya, sumpah yang pernah ditanam oleh Ibrahim dan Ismail. Pada bab berikutnya, kita akan memasuki dimensi yang lebih teknis namun krusial, bahasa Arab dan mengapa ia menjadi medium ideal bagi wahyu terakhir yang harus bertahan lintas zaman. Baik, kita lanjutkan bab 7. Bab ini akan menggabungkan bahasa, budaya lisan, dan ketahanan wahyu, karena disinilah terlihat bahwa pemilihan Jazirah Arab bukan hanya geografis dan historis, tetapi juga linguistik dan kognitif. Bab 7. Bahasa Arab dan daya tahan wahyu terakhir.
Jika risalah terakhir ditujukan untuk seluruh umat manusia dan seluruh zaman, maka ia membutuhkan lebih dari sekadar pesan yang benar. Ia membutuhkan medium yang mampu bertahan, tidak mudah rusak oleh waktu, tidak larut oleh perubahan budaya, dan tidak kehilangan makna oleh terjemahan sejarah. Disinilah bahasa Arab memainkan peran yang menentukan. Bahasa sebagai penjaga makna, bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa bukan hanya kumpulan kata. Ia adalah cara berpikir, cara mengingat, cara memaknai realitas. Banyak ajaran spiritual dalam sejarah manusia hilang atau berubah drastis bukan karena pesannya salah, tetapi karena bahasanya tidak mampu menjaga presisi makna. Ketika bahasa melemah, tafsir liar menguat. Risalah terakhir tidak boleh mengalami nasib itu. Struktur bahasa Arab padat, dalam, dan terkunci. Bahasa Arab memiliki karakter unik, sistem akar kata J yang konsisten, makna dasar yang stabil, fleksibilitas tinggi tanpa kehilangan inti arti, hubungan erat antara bunyi, makna, dan rasa. Satu akar kata dapat melahirkan puluhan turunan makna yang saling terkait, bukan saling bertentangan. Ini membuat bahasa Arab padat makna namun terkendali. Al-Quran memanfaatkan struktur ini untuk menyampaikan hukum, akidah, etika, kisah dalam satu rangkaian bahasa yang saling mengunci. Budaya lisan dan ingatan kolektif. Masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam budaya lisan yang ekstrim. Mereka menghafal silsilah ratusan tahun, mengingat syair panjang tanpa teks, menjaga sumpah dengan kata-kata. Dalam budaya seperti ini, teks tidak dititipkan pada kertas, tetapi pada manusia. Ketika Al-Quran diturunkan, ia langsung masuk ke dalam sistem memori sosial yang sudah matang. Ini menjelaskan mengapa Al-Quran dihafal sejak awal. Transmisi bersifat massal, penyimpangan cepat terdeteksi, wahyu dijaga oleh ribuan ingatan. Bukan satu arsip, bahasa Arab dan ketahanan terhadap zaman. Bahasa-bahasa besar lain mengalami perubahan drastis. Latin pecah menjadi banyak bahasa. Sanskerta menjadi bahasa ritual. Yunani klasik sulit dipahami penutur modern. Bahasa Arab relatif stabil. Seorang Arab hari ini masih dapat memahami teks berusia lebih dari 1000 tahun dengan bimbingan minimal. Ini menjadikan Al-Quran tetap hidup, tidak menjadi fosil linguistik. Selalu bisa dibaca dalam bahasa aslinya. Risalah terakhir tidak dikunci di masa lalu. Keindahan sebagai otoritas moral. Al-Quran tidak datang hanya dengan argumen rasional, tetapi juga dengan keindahan bahasa. Di tengah masyarakat yang menjunjung syair sebagai mahkota budaya, Al-Quran tampil melampaui semua standar estetika mereka. Keindahan ini mengguncang kesombongan sastrawan, membuka hati sebelum akal, menjadi bukti non-material kenabian. Wahyu tidak memaksa, ia memikat dan menantang sekaligus. Bahasa Arab sebagai bahasa universal melalui terjemahan. Ironisnya, justru karena kekuatan bahasa Arab, Al-Quran mampu diterjemahkan tanpa kehilangan otoritas teks aslinya. Terjemahan diakui sebagai tafsir, bukan pengganti. Ini menjaga satu hal penting. Teks asli tetap satu, makna bisa menjangkau semua bahasa. Universalitas tidak dicapai dengan mengorbankan keaslian. Mengapa risalah terakhir tidak diturunkan dalam bahasa imperium? Jika Al-Quran turun dalam bahasa Yunani atau Latin, ia akan terikat elit intelektual. Ia menjadi milik kelas terpelajar. Ia rentan manipulasi filosofis. Bahasa Arab adalah bahasa rakyat, pasar, dan padang pasir, bahasa kehidupan sehari-hari. Wahyu terakhir berbicara kepada manusia nyata, bukan hanya kaum terdidik. Penutup bab ini menegaskan satu hikmah mendalam. Risalah terakhir membutuhkan bahasa yang mampu mengikat makna, menghidupkan ingatan, dan menembus zaman. Bahasa Arab dengan segala kekhasannya, bukan dipilih karena superioritas budaya, tetapi karena ketahanannya sebagai penjaga wahyu. Ia bukan tujuan, tetapi alat yang sempurna untuk pesan yang abadi. Pada bab berikutnya, kita akan masuk ke puncak argumen, mengapa Jazirah Arab menjadi ujian terakhir bagi manusia,
dan mengapa nabi terakhir harus muncul di tengah masyarakat paling sulit diubah. Baik, kita lanjutkan bab 8. Bab ini adalah inti filosofis teologis dari seluruh buku, karena disinilah semua benang disatukan: geografi, watak manusia, sejarah wahyu, dan finalitas kenabian. Bab 8. Jazirah Arab sebagai ujian terakhir kemanusiaan. Setiap peradaban diuji dengan caranya sendiri. Ada yang diuji dengan kelimpahan, ada yang diuji dengan kekuasaan, dan ada pula yang diuji dengan ilmu. Namun tidak semua peradaban diuji dengan tanggung jawab sejarah terakhir. Jazirah Arab adalah salah satunya. Ketika risalah terakhir diturunkan, yang dipertaruhkan bukan lagi satu kaum atau satu zaman, melainkan arah perjalanan umat manusia secara keseluruhan. Risalah terakhir dan prinsip finalitas. Dalam sejarah kenabian, Nabi Muhammad menempati posisi unik. Ia adalah penutup rangkaian nabi, bukan karena umat manusia telah sempurna, tetapi karena pesan yang diturunkan telah mencapai bentuk paling lengkap dan universal. Finalitas ini menuntut 3 syarat besar. Pesan harus berlaku lintas budaya. Media penyampaiannya harus tahan zaman. Masyarakat penerima pertama harus mampu menjadi saksi global. Tidak semua masyarakat mampu memikul peran ini. Mengapa ujian terakhir harus diletakkan di tempat tersulit? Jika risalah terakhir turun di masyarakat yang sudah beradab, berpendidikan, dan terstruktur, selalu ada celah untuk mengatakan bahwa keberhasilan Islam disebabkan oleh kesiapan sosial semata. Namun ketika ia turun di masyarakat yang terpecah oleh suku, terbiasa dengan kekerasan, minim institusi, jauh dari tradisi kitab, maka perubahan yang terjadi tidak dapat dijelaskan hanya oleh faktor sosial. Ia menunjuk pada kekuatan transformasi wahyu itu sendiri. Jazirah Arab menjadi medan pembuktian terakhir. Jika Arab bisa berubah, dunia bisa berubah. Inilah logika sejarah yang jarang disadari. Masyarakat Arab pra-Islam dianggap sulit diatur, keras kepala, fanatik, individualistik. Ketika masyarakat seperti ini mampu bertransformasi menjadi pembawa hukum, penjaga keadilan, penyebar ilmu, pelindung kaum lemah, maka tidak ada masyarakat lain yang bisa mengklaim diri terlalu rusak untuk berubah. Arab menjadi contoh ekstrim, bukan standar etnis, tetapi bukti universal kemungkinan perubahan. Ujian bukan hanya bagi Arab, tetapi bagi dunia. Sering disalahpahami bahwa Arab adalah pusat cerita. Padahal, dalam logika wahyu, Arab hanyalah penerima pertama, bukan pemilik pesan. Setelah risalah ditegakkan, Persia diuji dengan kerendahan hati, Romawi diuji dengan keadilan, dunia diuji dengan kesetaraan manusia. Islam tidak menguji satu bangsa, tetapi menggugat seluruh struktur lama dunia. Penolakan sebagai bagian dari ujian. Tidak semua menerima. Bahkan di tanah kelahirannya, risalah terakhir ditentang keras. Ini menegaskan satu prinsip penting: ujian terakhir bukan tentang dominasi, tetapi tentang pilihan moral. Mereka yang menolak bukan dikalahkan oleh pedang, tetapi oleh sejarah. Mereka yang menerima bukan dimuliakan karena ras, tetapi karena tanggung jawab. Arab sebagai cermin, bukan mahkota. Islam tidak pernah menobatkan Arab sebagai bangsa suci. Sebaliknya, Al-Quran sering mengkritik kemunafikan, menegur kesombongan, mengingatkan kelalaian. Ini menunjukkan bahwa Arab bukan tujuan akhir, melainkan cermin bagi seluruh umat manusia. Jika Arab bisa tergelincir meski pernah menjadi pusat wahyu, maka siapapun bisa tergelincir. Finalitas bukan jaminan keselamatan, tetapi peringatan terakhir. Mengapa nabi terakhir tidak datang lagi? Setelah risalah terakhir, tidak ada lagi nabi baru karena prinsip-prinsip telah lengkap, alat koreksi internal telah disediakan. Tanggung jawab berpindah ke umat manusia. Sejarah selanjutnya bukan lagi sejarah kenabian, tetapi sejarah pilihan manusia. Penutup bab. Bab ini membawa kita pada kesimpulan besar. Risalah terakhir diuji di masyarakat paling sulit, agar tidak ada alasan bagi umat manusia untuk menghindar dari tanggung jawab moral. Jazirah Arab bukan dimuliakan, tetapi dipertaruhkan.
Di sanalah ujian terakhir dimulai, bukan untuk Arab, tetapi untuk dunia. Pada bab berikutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang sering mengganggu. Apakah semua ini berarti Arab memiliki keistimewaan abadi? Ataukah justru sebaliknya? Baik, kita lanjutkan bab 9. Bab ini bersifat klarifikatif dan korektif, karena ia membongkar salah satu kesalahpahaman paling sensitif, apakah dominannya kenabian di Arab berarti keistimewaan ras. Disinilah buku ini mencapai keseimbangan moralnya. Bab 9. Keistimewaan Arab atau beban sejarah. Setiap kali sejarah kenabian dibicarakan, satu kecurigaan selalu muncul, baik dari luar Islam maupun dari sebagian umat Islam sendiri, apakah dominannya peran Jazirah Arab dalam sejarah wahyu menunjukkan adanya keistimewaan rasial? Pertanyaan ini tidak boleh dijawab secara emosional. Ia harus dijawab dengan kejujuran wahyu dan keadilan sejarah. Islam dan penolakan superioritas ras. Sejak awal, Islam berdiri di atas penolakan mutlak terhadap keunggulan ras, bangsa, dan garis keturunan. Prinsip ini bukan slogan modern, melainkan fondasi teologis. Al-Quran menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari asal-usul, tetapi dari ketakwaan dan tanggung jawab moral. Nabi Muhammad sendiri menutup pintu klaim etnis dengan tegas dalam khutbah perpisahannya. Jika Arab memang dimuliakan secara rasial, maka prinsip ini akan runtuh dari akarnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Arab menjadi bangsa yang paling sering ditegur dalam wahyu. Teguran ilahi kepada Arab, tanda cinta atau beban amanah. Al-Quran tidak pernah memanjakan Arab. Ia menyingkap kemunafikan, kesombongan, kepura-puraan iman, kekerasan hati. Teguran ini bukan hinaan, tetapi konsekuensi dari kedekatan wahyu. Semakin dekat seseorang dengan cahaya, semakin jelas bayang-bayangnya. Arab tidak diperlakukan istimewa, mereka diperlakukan lebih keras. Beban sejarah, menjadi saksi, bukan pemilik. Al-Quran menempatkan umat penerima pertama dalam posisi saksi bagi umat manusia. Saksi tidak boleh bias, tidak boleh menyimpang, dan akan dimintai pertanggungjawaban paling awal. Menjadi saksi bukan kehormatan kosong. Ia berarti menjadi contoh hidup, menjadi standar moral, menjadi rujukan sejarah. Ketika umat penerima pertama gagal, kegagalannya akan terlihat paling jelas dan diingat paling lama. Arab dan kenyataan sejarah pasca kenabian. Jika Arab memang memiliki keistimewaan abadi, sejarah seharusnya membuktikannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kepemimpinan ilmiah berpindah ke Persia. Filsafat berkembang di wilayah non-Arab. Ilmu pengetahuan mencapai puncak di Andalusia. Banyak tokoh besar Islam berasal dari luar Arab. Ini menunjukkan bahwa keutamaan dalam Islam selalu dinamis, berpindah mengikuti amanah, bukan darah. Bahaya mengubah beban menjadi klaim. Kesalahan terbesar bukanlah menjadi bangsa tempat turunnya wahyu, tetapi mengklaim keistimewaan tanpa menjalankan tanggung jawabnya. Ketika suatu kelompok merasa istimewa karena sejarah, bukan karena akhlak, saat itulah sejarah berubah menjadi beban yang menghancurkan. Islam tidak mengenal bangsa pilihan. Islam mengenal manusia yang dipilih oleh amalnya. Pelajaran untuk dunia modern. Bab ini tidak hanya berbicara tentang Arab. Ia berbicara tentang semua umat. Bangsa yang merasa paling religius. Kelompok yang merasa paling benar. Komunitas yang mengklaim warisan spiritual. Semua klaim itu akan diuji oleh satu hal, keadilan dan akhlak. Jika Arab bisa tergelincir meski menjadi pusat wahyu, maka siapapun bisa tergelincir. Penutup bab. Bab ini menutup satu kesalahpahaman besar. Dominannya peran Arab dalam sejarah kenabian bukanlah mahkota, melainkan beban sejarah yang paling berat. Arab tidak dimuliakan karena Arab. Mereka dipanggil karena mereka harus diuji. Dan ujian itu kini berpindah ke seluruh umat manusia. Pada bab terakhir, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini dan menutupnya dengan satu refleksi besar, apa makna semua ini bagi manusia hari ini, di luar Arab, di luar sejarah, di luar identitas sempit. Bab 10. Dari Jazirah Gersang menuju Cahaya Global.
Perjalanan panjang yang telah kita lalui dalam buku ini membawa kita pada satu pemahaman mendasar, sejarah kenabian bukanlah catatan kebetulan geografis, dan bukan pula kisah keistimewaan etnis. Ia adalah peta tanggung jawab manusia di hadapan wahyu. Jazirah Arab hanyalah titik awal. Cahaya yang menyala di sana tidak pernah dimaksudkan untuk berhenti di sana. Mengapa kisah ini penting untuk manusia modern? Dunia hari ini tidak lagi diikat oleh suku, padang pasir, atau kafilah. Namun secara batin, manusia modern menghadapi krisis yang sama. Kehampaan makna, fanatisme identitas, kekuasaan tanpa moral, ilmu tanpa hikmah. Masalahnya berubah bentuk, tetapi akar masalahnya sama. Dan karena itu, pelajaran dari Jazirah Arab tetap relevan. Jika masyarakat yang paling keras bisa berubah oleh wahyu, maka tidak ada masyarakat yang ditakdirkan untuk gagal. Arab bukan tujuan, manusia adalah tujuan. Salah satu pesan paling penting dari seluruh rangkaian bab ini adalah bahwa Islam tidak pernah menjadikan Arab sebagai pusat peradaban abadi. Sejarah membuktikan, pusat ilmu berpindah, kepemimpinan moral bergeser, bahasa berkembang lintas bangsa. Yang tetap hanyalah pesan, bukan pembawanya. Islam tidak berkata, jadilah Arab. Islam berkata, jadilah manusia yang adil. Wahyu dan sejarah, siapa menguji siapa? Sering kali manusia bertanya, mengapa Tuhan menguji manusia? Namun sejarah kenabian menunjukkan kebalikannya, manusialah yang terus-menerus menguji wahyu. Setiap zaman bertanya, apakah wahyu masih relevan? Apakah keadilan masih mungkin? Apakah kesetaraan masih masuk akal? Dan setiap zaman pula wahyu menjawab, bukan dengan nabi baru, tetapi dengan cermin moral. Tanggung jawab yang kini berpindah. Dengan berakhirnya kenabian, tidak ada lagi sosok yang bisa dijadikan alasan. Tidak ada nabi yang bisa disalahkan. Tidak ada wahyu baru untuk menunggu. Tidak ada mukjizat fisik untuk dituntut. Yang tersisa hanyalah kitab, akal, hati nurani, sejarah sebagai saksi. Tanggung jawab kini berada di tangan manusia sepenuhnya. Jazirah Arab sebagai metafora abadi. Pada akhirnya, Jazirah Arab bukan hanya wilayah fisik. Ia adalah metafora batin manusia. Tanah keras yang harus dibuka. Kekeringan yang menunggu hujan makna. Kekacauan yang menanti keteraturan. Setiap manusia memiliki jazirah dalam dirinya. Dan setiap manusia, pada masanya, dipanggil untuk memilih, tetap gersang, atau menjadi tanah subur bagi kebenaran. Penutup akhir, buku ini dapat ditutup dengan satu kesadaran besar. Tuhan tidak memilih tempat karena keindahannya, tetapi karena potensi perubahannya. Dan dari tanah yang paling gersang, cahaya justru menyebar paling jauh. Dari Jazirah Arab, cahaya itu berangkat. Kini, ia berada di hadapan setiap manusia, dimanapun ia hidup, apapun bahasanya, dan siapapun leluhurnya. Jika Anda ingin, tahap berikutnya saya bisa. Baik, kita lengkapi bab 11 dan bab 12 dengan gaya yang selaras, matang, dan utuh dengan bab-bab sebelumnya. Bab 11 bersifat misteri teologis dan reflektif, sedangkan bab 12 adalah penutup sastra filosofis yang kuat. Bab 11, Nabi-Nabi yang tidak kita kenal, wahyu yang mengalir ke seluruh dunia. Ketika Al-Quran menyebut nama-nama para nabi, sebagian orang mengira bahwa daftar itu adalah keseluruhan sejarah kenabian. Padahal justru sebaliknya, apa yang disebutkan hanyalah sebagian kecil dari kisah yang jauh lebih luas, seperti puncak-puncak gunung yang tampak di permukaan, sementara rangkaian pegunungan sesungguhnya tersembunyi di balik kabut sejarah. Wahyu tidak pernah eksklusif. Ia tidak mengenal batas bangsa, bahasa, atau benua. 124.000 nabi dan luasnya jangkauan ilahi. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam berbagai kitab, disebutkan bahwa jumlah nabi mencapai 124.000, sementara jumlah rasul sekitar 313. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan pernyataan teologis. Tuhan tidak pernah membiarkan satu komunitas pun tanpa peringatan. Ini berarti bahwa
Nabi tidak hanya hadir di Timur Tengah. Wahyu tidak hanya berbahasa Arab atau Ibrani. Sejarah spiritual manusia jauh lebih luas dari catatan tertulis yang kita miliki. Para nabi hadir di desa-desa kecil, di lembah terpencil, di kepulauan, di tengah suku-suku yang tidak meninggalkan arsip, tidak membangun monumen, dan tidak menulis kitab. Mengapa banyak nabi tidak dikenal namanya? Ada beberapa sebab mengapa sebagian besar nabi tidak dikenal hari ini. Wahyu bersifat lokal. Banyak nabi diutus untuk komunitas kecil dengan problem spesifik. Risalah mereka selesai bersama generasinya. Tidak dibukukan. Masyarakat lisan jarang meninggalkan teks. Ketika komunitas itu lenyap, kisah nabinya ikut terkubur. Asimilasi budaya. Ajaran tauhid sering melebur ke dalam mitologi lokal, filsafat, atau tradisi adat. Penyimpangan sejarah. Sebagian ajaran berubah menjadi legenda, dewa, atau simbol alam. Namun ketiadaan catatan bukan berarti ketiadaan wahyu. Nabi-nabi di luar Arab, jejak yang samar tapi nyata. Jika prinsip Al-Quran menyatakan bahwa setiap kaum mendapat peringatan, maka sangat mungkin, bahkan hampir pasti, bahwa Asia Timur memiliki nabi-nabi lokal. Afrika memiliki pembawa risalahnya sendiri. Kepulauan dan benua jauh tidak dibiarkan tanpa petunjuk. Namun Al-Quran tidak berkepentingan menuliskan semua itu, karena tujuannya bukan ensiklopedia sejarah, melainkan peneguhan risalah terakhir. Yang disebut hanyalah nabi-nabi yang terhubung langsung dengan jalur Ibrahim, relevan dengan pemurnian tauhid global, menjadi cermin bagi umat penerima terakhir. Selektivitas Al-Quran bukan kekurangan, tapi ketepatan. Al-Quran menyebut nabi-nabi tertentu bukan karena mereka lebih mulia secara pribadi, tetapi karena kisah mereka memiliki nilai universal dan relevan lintas zaman. Kisah Nuh tentang kesabaran, Ibrahim tentang pencarian kebenaran, Musa tentang perlawanan terhadap tirani, Isa tentang spiritualitas dan kasih, dan Muhammad tentang penyempurnaan risalah. Al-Quran memilih kisah yang berfungsi, bukan kisah yang lengkap. Makna diamnya wahyu tentang banyak nabi. Diamnya Al-Quran tentang ribuan nabi bukan kekosongan, tetapi undangan untuk rendah hati. Manusia diingatkan bahwa kita bukan pusat sejarah. Kebenaran tidak dimulai dari kita. Tuhan bekerja jauh melampaui ingatan manusia. Islam tidak datang untuk meniadakan tradisi dunia, tetapi untuk menjadi tolok ukur pemurnian makna. Penutup bab. Bab ini mengajarkan satu pelajaran penting. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat manusia tanpa cahaya. Tetapi manusia sering kehilangan ingatan tentang cahaya itu. Para nabi yang tidak kita kenal bukanlah kegagalan wahyu, melainkan keterbatasan sejarah manusia. Dan justru karena itulah risalah terakhir datang, untuk menjadi pengikat terakhir dari semua serpihan petunjuk yang pernah ada. Bab 12 Penutup. Setiap kisah besar selalu memiliki awal yang sederhana. Dan seringkali, awal itu justru lahir dari tempat yang paling tidak diduga. Jazirah Arab dengan padang pasirnya, konflik sucunya, dan keterasingannya dari pusat peradaban, menjadi saksi dari salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah manusia. Bukan karena ia subur, tetapi karena ia siap diuji. Tuhan memilih tempat paling keras. Sepanjang buku ini, satu pola terus berulang. Wahyu turun bukan di tempat paling nyaman, tetapi di tempat paling keras. Bukan di istana, tetapi di rumah sederhana. Bukan di pusat kekuasaan, tetapi di pinggiran sejarah. Karena dari tempat yang keras, perubahan sejati tidak bisa berpura-pura. Ia harus nyata, total, dan menyentuh akar. Risalah paling lembut lahir dari tanah paling gersang. Ironi sejarah ini mengandung hikmah mendalam. Dari masyarakat yang keras lahir risalah yang menjunjung kasih sayang, menegakkan keadilan, menghapus keistimewaan ras, memuliakan manusia sebagai manusia. Semakin gersang tanahnya, semakin jelas keajaiban ketika bunga tumbuh. Arab bukan tujuan akhir. Sejarah Islam setelah kenabian membuktikan satu hal penting. Arab bukan pusat abadi, bukan standar mutlak, bukan tujuan akhir. Ilmu berpindah, kepemimpinan berpindah,
Peradaban berkembang lintas bangsa. Yang tidak pernah berubah hanyalah pesan moralnya. Manusia adalah tujuan wahyu. Pada akhirnya, semua nabi, yang dikenal maupun yang tidak dikenal, diutus untuk satu tujuan, membebaskan manusia dari penyembahan kepada selain Tuhan dan dari penindasan sesama manusia. Buku ini tidak bertanya, mengapa Arab? Ia menjawab pertanyaan yang lebih dalam, mengapa manusia? Penutup akhir buku. Maka buku ini dapat ditutup dengan satu kesadaran sunyi namun kuat. Asteris Tuhan memilih tempat paling keras untuk melahirkan risalah paling lembut, dan ketika cahaya itu menyebar, ia tidak lagi milik Jazirah, tetapi milik seluruh umat manusia. Asteris dari tanah yang gersang, cahaya itu berangkat, dan kini, cahaya itu berdiri di hadapan setiap hati, menunggu apakah ia akan ditolak atau dijadikan jalan pulang.